وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia, wad-dini dan agama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad ajma'in seluruhnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kemampuan untuk menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azimi lagi maha agung. Segini dulu. Jamaah sekalian yang mulia, pada pertemuan sebelumnya daripada kita kajian Safinatul Najah telah membahas tentang Mabadi'ul Asyarah. Pada pertemuan ini kita memasuki awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yabhatha basmalatan bi tarafin mimma yunasibul fannal masyru'ati. Siogianya orang yang memasuki satu disiplin ilmu membahas terlebih dahulu bismillah dengan bahasan ala kadarnya yang sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang dikaji. Karena kita pada malam hari ini halaman 8 yang baik boleh dibawa pulang sedikit ketika kita sudah selamatkan apa yang masuk surga. Karena kita pada malam hari ini mengkaji kitab fikih, maka perlulah kita membahas bismillah sesuai dengan fan ilmu fikih. Bismillah di dalam ilmu fikih hanya sebatas pada tataran hukum. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu hukum Islam, maka bismillah di dalam ilmu fikih berbicara tentang hukum bismillah dalam tinjauan ilmu fikih. Saudara-saudara sekalian, hukum membaca bismillah itu ada 5 sesuai dengan hukum di dalam Islam. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kapan kita baca bismillah menjadi wajib? Kalau kita sholat. Sebab di dalam sholat nanti ke depan kita bakal berbicara rukun sholat. Di antaranya wajib orang sholat baca Fatihah. Dan bismillah itu bagian ayat dari Al-Fatihah. Sehingga baca bismillah menjadi wajib kalau kemudian kita sholat. Yang kedua, bismillah itu hukum membacanya haram. Kapan kita membaca bismillah itu haram? Kalau kita mengerjakan perkara-perkara yang haram tadi, bukan haram arti.
yang mengerjakan atau memakan atau meminum perkara-perkara barang-barang yang diharamkannya bendanya, bukan karena faktor X. Seperti kayak kita mau minum bir umpamanya, baca bismillah, maka baca bismillahnya hukumnya haram karena bir namanya haram gati. Atau kita mau makan daging anjing begitu, baca bismillah, atau daging babi, maka baca bismillahnya hukumnya haram sebab daging babi haram bendanya. Atau ada orang mau berzina, baca bismillah, haram sebab berzina itu sendiri hukumnya haram, maka baca bismillahnya berdosa. Tapi ada haram akidi, haram faktor X begitu. Tidak karena bendanya, umpamanya ada orang pagi-pagi nyolong nasi uduk semur jengkol, nyolong ya nasi uduk mau dimakan. Pada waktu dimakan tuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, makan nasi uduk dapat nyolong, kita baca bismillah, maka baca bismillahnya itu hukumnya apa ya? Haram kan? Emang nasi uduk haram? Iya, jadi namanya faktor X, bukan bendanya. Jadi kalau kita makan nasi uduk yang dapat nyolong, hukum baca bismillahnya. Jadi baca bismillah yang haram itu kalau kita mau memakan benda yang haram bendanya. Nasi uduk itu haram kan? Jadi baca bismillahnya hukumnya apa? Hukumnya nah bendanya nasi uduk itu haram kan? Baca bismillahnya apa? Sunnah. Baca bismillahnya masih sunnah. Kenapa? Sebab haramnya bukan bendanya, penyebabnya karena faktor X, karena nyolong. Jadi bukan benda yang haram itu kalau gitu. Kita makan daging babi, dapat beli, hukumnya kan? Kenapa itu? Daging babi yang haram. Jadi haram itu kalau benda. Jadi kedua haram baca bismillah kalau mau melakukan atau mau makan atau mau minum barang-barang yang bendanya haram, namanya haram gati. Itu haram itu ada dua, ada haram gati, ada haram alidi. Kalau boleh saya ngomong bawa pulpen, bawa buku, atau saya yang berhenti kan? Biasanya begitu. Saya tuh pengennya ada, karena akal kita ini kurang kuat untuk menangkapnya. Kadang baru bersandung dikit lupa untuk dicatat, biar kita tidak banyak mengulang kan ya. Jadi nanti amal kita ini nambah lagi, dan kita bisa ngajarin anak-anak ini dari rumah kalau kita dicatat begitu. Ada haram gati, ada haram alidi. Haram gati itu bendanya haram, haram alidi itu bendanya mengkala haram, tapi faktor X yang membuat dia haram, apa menipu atau apa saja. Yang ketiga, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Kapan? Kalau kita mengerjakan perkara yang bagus menurut agama.
yang bukan ada bacaan tersendiri, itu baru sunnah. Kata Nabi dalam hadisnya, kullu amrin bibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawaqa. Setiap perkara yang bagus menurut agama yang tidak diawali dengan bismillah berbarak. Maka semodel mengarang kitab sunnah mengawali dengan bismillah. Maka kiai kita Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami mengawali sakinahnya dengan bismillah. Sunnah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau bersetubuh baca bismillah. Yang bagus-bagus, tapi yang tidak ada zikir tertentu. Tapi kalau ada zikir tertentu yang diajari oleh agama, kagak sunat baca bismillah. Seperti kita mau pidato, kalau mau pidato diawali dengan salam, maka bismillah tidak sunat kita. Jadi tidak perlu kita bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Anda perlu dijawab ya. Namanya tidak ngerti. Sebab bismillah salam ini namanya zikir tertentu untuk memulai sebuah umum. Sama seperti sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Dengan apa ya? Bersolat, takbir, diakhiri dengan salam. Tidak perlu kita sebelum sholat bismillahirrahmanirrahim Allah. Udah Allah. Artinya sudah ada bacaan tersendiri. Andai pun kita pengen biar kita lancar ceramahnya, kata kita, maklum masih belajar, ya baca bismillahnya pelan saja di hati. Namanya kita mau ngambil barakah. Assalamualaikum. Jadi jangan dijauhi bismillah. Namanya tidak memahami aturan-aturan dalam beragama begitu. Sebab memiliki pikir-pikir tersendiri. Ada ajarannya, ada ajaran gitu. Baca bismillah hukumnya makruh kalau kita mau memakan, mengerjakan perkara yang makruh secara daging, seperti kita makan petai. Tahu petai? Itu petai. Bau dari bau. Itu cara ngilangnya gampang. Kalau bagaimana menghilangkan bau petai? Makan jengkol. Itu cara. Maka bau petainya hilang. Iya kan cara ngilangin bau petai itu tujuannya. Kan begitu. Nah kita kalau makan bawang seperti bawang merah itu kalau udah digoreng udah nggak bau, maka hilang hukum. Jadi kalau yang zat-zatnya makruh, maka baca bismillahnya makruh bismillah. Kecuali bercampur dengan benda lain, memang nasi uduk, ayam goreng plus jengkol. Ya kan yang lain-lainnya ada. Ini nyelip aja itu. Ya masih sunat makan nasi uduk. Kalau kita niatnya makan dia nasi uduk. Wa inama likulli'in mana wa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang dia niatkan. Niatnya makan nasi uduk. Masih sunat. Kapan baca bismillah yang hukumnya mubah? Kalau mau mengerjakan safasih kubur, perkara-perkara yang rendah. Tapi ini bakal menjadikan ulama menghilangkan. Seperti mana? Seperti imam tidak mau buat ada namanya rokok itu atau bungkus plastik es krim
Lalu timbul pertanyaan, kenapa kiai kita ini mengawali kitabnya dengan Bismillah, mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam satu hadis Nabi menyatakan, awwalu ma katabahul qalamu Bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabtum kitaban faktubuha awwal. Dalam satu hadis Nabi sampaikan, pertama kali yang ditulis oleh kolamnya Allah Bismillah. Karena itu kalau kalian menulis sebuah kitab, awali dengan Bismillah. Maka karena ada perintah Nabi mengawali kitab dengan Bismillah, Syekh Salim Al-Hadrami ini mengawali kitab Safinahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu, diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagus. Apa saja termasuk kita mengawali menyembelih hewan, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adab kepada menyembelih, adab kepada hewan. Perlu pakai Rahman Rahim enggak? Perlu pakai Rahman Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah menyembelih ini kayak nyiksa binatang? Tidak. Walaupun menyembelih itu terkesan kayak nyiksa, binatang lebih senang kalau kita memotongnya enggak sekedar Bismillah doang, ditambahi dengan Rahman Rahim. Makin sempurna, makin gurih dan makin senang hewan. Begitu. Namanya bersopan santun dengan binatang. Kata Nabi dalam satu hadisnya yang sahih, "Idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata." Bila Anda menyembelih, maka perindah, baguskan cara-cara. Di antaranya baca Bismillah dengan sempurna. Begitu, itu lebih sempurna di dalam bersopan santun kepada hewan. Enggak pakai Rahman Rahim, dia enggak apa-apa, udah hasil juga dengan baca Bismillah. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah pengarang kitab kita mengawali dengan Bismillah, maka kemudian mengawali kedua kalinya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Apa itu yang namanya pujian? Pujian itu adalah satu tindakan yang menunjukkan mengagungkan Allah, karena Allah telah memberikan nikmat baik kepada yang memuji maupun kepada orang lain. Jadi satu perbuatan enggak mesti diucapin. Kita dapat rezeki berbagi, itu pun juga adalah menyanjung Allah. Kenapa kita mesti memuji Allah? Sebab Allah itu zat yang berhak untuk dipuji. Apanya saja. Allah itu terpuji zatnya, Allah itu terpuji sifat-sifatnya, Allah itu terpuji zatnya, Allah itu terpuji berbagai macam. Kita walaupun kurang ibadah, tapi Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Patutlah kita memuji kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Kita punya mata antara lihat televisi sama lihat Quran, banyak mana dia? Yang jujur nih, iya. Tapi Allah nggak kasih kita buta. Kalau ibarat kita punya karyawan pengadil yang kayak begini bercaranya, tapi Allah kagak, ya kita patut untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kita tidur kagak baca doa, kagak apa, tidur aja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita punya telinga sehingga semut tidak masuk pada telinga kita. Maka patutlah kita memuji kepada Allah.
termasuk diberikan kemampuan mengarang kita seperti Syekh Salim bin Abdul Al-Hadrami. Maka kemudian beliau pun juga memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa." Setiap perkara yang bagus dalam agama yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka kurang barakah. Maka kiai kita pengarang Safinah agar supaya kitabnya barakah, maka kemudian itu diawali juga sebagai ibtidah idofi, sesudah ibtidah hakiki dengan bismillah, maka diawali dengan alhamdulillah. Kiai kita ini wafat daripada tahun 1271, udah 200 tahun lebih kita ini, 200 tahunan lah kurang lebih kita, tapi masih dibaca oleh banyak orang. Ada kita orang habis bedah buku baru setahun, bukunya sudah ada di emperan Senen yang sekarang tidak ada itu udah diloakin. Nah, kalau dia tidak masih dibaca-baca oleh umat Islam, lebih-lebih di tanah Betawi, Safinatun Najah, ulama besar dari Yaman yang mati di Betawi, mati di Tanah Pak, kuburannya dipindah oleh Pak Isadiki ke Jepur. Jepur mana tuh ya? Cilacap. Nah, dia Kemang kan? Alhamdulillah. Kenapa memanjatkan pujinya dengan langsung ismullah Allah? Allah itu ismullah, nama Allah yang menghimpun berbagai macam asma-asma Allah yang luhur. Dan lafaz Allah itu ismul a'dzam. Ismul a'dzam itu siapa orang berdoa menyebut nama Allah pasti diijabah, tok cer kagak pakai lama. Kalau orang doa ya Allah pasti bakal dikasih Allah, enggak pakai lama. Sepakat seluruh ulama-ulama yang ma'rifat, para wali-wali Allah, bahwa lafaz Allah namanya ismul a'dzam. Orang berdoa dengan ya Allah lagi bokeh, kagak punya duit, maknanya ya Allah ya Allah ya Wali, ya Wali, wahai Tuhan yang maha kaya, beri kami kecukupan. Kalau lagi sakit ya Allah, maknanya ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan. Kalau dia lagi ribut suami istri hampir mau cerai, ya Allah, maknanya ya Jami, wahai Tuhan yang menghimpun segala macam yang terpisah yang mau retak. Itu ya Allah. Tapi kenapa ada orang doa dengan ya Allah kemudian kagak diijabah? Sebab ada pun kemudian ketika orang berdoa dengan menyebut Allah lalu kemudian tidak diijabah karena kurangnya persyaratan berdoa. Wong doa itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat. Di antara syarat utama orang berdoa, makanannya kudu halal. Makanannya kudu halal. Kalau makanannya yang haram sulit diijabah. Bagaimana mungkin Allah ngomong ijabah orang yang mau nyampe sama Allah tapi tidak bebersih? Orang perlu bebersih. Maka kalau dia mau datang dengan Allah, pengen diijabah, dia punya doa rapihin daripada makanan-makanan yang haram. Sebab makanan ini yang menyebabkan kita berat untuk duduk daripada ke majelis taklim. Untuk berat kita duduk main ke masjid, main ke musola, berat makanan yang haram. Ini kayak bensin, ibarat motor. Kalau motor itu bensinnya murni, maka jalannya lancar. Kalau motor itu kemudian bensinnya campuran, maka jalannya endet-endetan. Kalau kemudian motor ke bensinnya air, maka jalan. Ada orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, patut diduga ini bensinnya air. Begitu
campuran. Kalau orang dohor juga, asar juga, maghrib juga, isya juga, subuh juga, yang kayak beli rajin, husnudon kita bensinnya pertama. Karena ini syarat diijabah doa, makanannya kudu halal. Dan bisa Allah akan ijabah kalau kita makanannya dari yang halal. Jangan kita makanan dari yang halal. Jangan. Allah itu larang untuk dekat dengan Allah kalau kita makanannya dari yang halal. Sulit. Makanan kayak maling-maling itu, orang yang nyolong-nyolong itu, otaknya aja begitu. Otaknya. Ada nggak kira-kira maling yang mikir kira-kira mana berbunyinya itu mana ya? Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Apa yang ada dalam otak maling? Mana nyolongnya mana? Nyolong di mana? Operasi kemana tuh? Kenapa pikirannya begitu? Sumbernya dari yang ada. Sumbernya begitu. Maka kalau kita pengen anak kita pintar, anak kita benar, iya bukan asal duit, gitu. Jangan. Tapi kudu yang benar begitu, agar supaya benar begitu. Sebab ini kunci. Tapi kalau duitnya kita itu dari yang haram, anak kita didik, kita sekolahin, kira-kira pintar nggak? Saya tanya, anak kita nih, kita kasih duitnya dari hasil nyolong dulu. Kemudian kita kondokin, kira-kira pintar nggak? Pintar nggak? Pintar, bener nggak? Bener nggak? Kagak bakal. Kalau bener, syaratnya dulu makanannya halal. Syarat orang minta doa ya makanannya Tuhan. Begitu. Ada orang baca Quran, listriknya dapat nyolong, dapat ganjar gitu. Ya kagak. Begitu. Jangan nyolong listrik. Saya kalau kayak ya kita kudu benar. Jangan pakai nyolong. Enggak deh. Yo, ini doanya enggak nulis kelangi. Orang-orang man akal harama hujibat anhu abwabus sama. Siapa orang makan yang haram, pintu langit tertutup. Kagak dikabulin, yang disikin setan. Bila orang makannya haram, Allah tugasin setan buat mengijabah doa-doanya. Maka orang yang pikirannya haram mimpi pakai ditaksirin. Malam mimpi ketemu mayit, dia pikir mayit satu, yang gotong 4, 1, 4. Ngomong satu ya, lembus. Dia lembus. Kata dia berkah nih, manjur banget. Bukan berkah setan. Dia kasih itu disikat. Allah akan barang haram gak bisa. Maka Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apa itu yang namanya alam? Alam itu selain Allah itu namanya alam. Apa saja. Tapi kalau dikata alamin, mananya jin sama manusia. Alamin itu bukan jamak, tapi isim jamak. Beda jamak dengan isim jamak. Kalau jamak sama, mufradnya sama jamaknya beda. Begitu. Alamin itu semesta alam itu maksudnya jin sama manusia. Rabbul alam itu Tuhan jin, Tuhan manusia. Sebab yang disuruh ibadah cuma jin sama manusia. Jin ngorban sama. Jin juga begitu. Jin sholat sama. Puasa Ramadan, haji, kudu ngaji Quran sama. Orang disuruh ibadah. Yang boleh masuk surga jin sama manusia. Yang bakal masuk neraka jin sama manusia. Cuma beda. Jin itu sama manusia. Kalau jin mah disuruh sholatnya dari mulai berdoa, disuruh ibadahnya dari mulai lahir. Kalau manusia dari umur 15 tahun. Ini jin nih, lahir sekarang, lahir, lo disuruh sholat maghrib, jin, wajib jin, begitu. Jin sebabnya jin mah kayak bebek, kayak ayam. Ayam itu baru lahir bisa jalan nggak? Bisa. Jin bisa jalan. Walaupun baru lahir, begitu jin bisa lahir. Tapi kita jangan banyak
ada dua hukumnya. Ada jin yang boleh dijual, ada yang tidak. Jin yang boleh dijual yang mereknya Levi sama Lea, itu boleh. Yang kayak begitu dijual. Hukumnya boleh yang kayak begitu. Biasanya orang kereok kan, ya begitu tuh. Boleh hukumnya. Jin yang kayak begitu boleh dijual belikan yang kayak begitu. Banyak ulama menulis kitab tentang ahkamul jin, ahkamul bar dan macam-macam bukan. Begitu tentang jin dan segala macam. Nah, ngaji muslim termasuk ngaji satina banyak lemah jin. Jangan begitu. Begitu ulama-ulama kita banyak yang ngajarin murid-murid jin. Jelas sedikit. Tapi saya nggak panjang-panjang urusan jin. Itulah sedikit aja Rabbil Alamin, Tuhan jin, Tuhan. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Hanya kepada Allah kami minta tolong. Jadi kita itu disuruh minta tolong sama Allah. Cuma minta tolong itu ada dua. Isti'anah itu ada dua. Ada isti'anah hakikiyah, ada namanya isti'anah idhofiyah. Isti'anah hakiki itu minta tolongnya langsung sama Allah. Namanya isti'anah hakiki. Ya Allah, tolong kami biar usaha kami lancar. Namanya isti'anah hakikiyah. Ada namanya isti'anah tidak hakiki, tapi isti'anah idhofiyah atau isti'anah sababiyah. Ini namanya tawassul. Kita pengen dagangnya lancar, yo ziarah ke wali begitu, keluar batang Habib Idrus begitu. Sampai doa-doa, ya Allah ya Kudus, bil Habib Idrus, aktil fulus, ya Allah pakai doa-doanya. Ya pokoknya iya doa tawassul, yo ziarah ke wali. Itu juga minta tolong sama Allah. Hakikatnya cuman sababnya begitu. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa saudara. Minta tolong boleh langsung iya karena wa iya nasta'in. Namanya seperti kita tidak wabihi nasta'in. Itu namanya isti'anah hakikiyah. Bisa juga isti'anah sababiyah. Allah suruh juga wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ente minta tolong ane sabar, ane sholat, bukan ane Allah. Ane sabar, ane sholat. Sebab sabarlah Allah kasih pertolongan. Sebab sholat Allah kasih pertolongan. Jadi ini namanya isti'anah sababiyah. Hakikatnya itu aman Allah sabar aja. Begitu. Sabar aja. Boleh minta tolongan langsung, boleh. Boleh pakai tawassul, boleh. Bahkan lebih bagus pakai tawassul. Lebih bagus dan lebih manjur doa pakai tawassul, jangan langsung. Kayak sudah mau minta langsung sama Jokowi boleh. Pakai sahabat minta tolong sama Bu Mega boleh. Tapi kalau ente datang langsung ke istana, kira-kira diterima apa kagak? Emang kapan? Bukan siapa-siapa. Iya, terkenal. Harus lewat pintu yang dikenal. Yang kenal Allah kepada wali. Iya, tawassul. Kamu pakai baca latih ada gitu ya. Pakai ini dikira sama wali ziarah ke wali. Iya, kok tidak habis ziarah keluar batak maju ya? Iya, itu namanya isti'anah sababiyah. Kita itu secara hakikat minta tolong sama Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ala umuri dunya wa din. Atas segala urusan dunia, urusan agama. Apa aja minta Allah. Biar urusan dunia, biar dunia. Sama Allah pun jangan suka-suka minta. Dan kita bilang, gua malu kemarin minta motor, Allah kasih. Sekarang minta mobil, alhamdulillah juga. Mau minta lebih malu, salah. Minta mau apa aja. Sama Allah, minta tolong Allah. Tidak usah lalu. Doa Allah, minta. Jangan takut. Biar urusan dunia jadi, apalagi urusan agama. Biar kita buat ibadah, biar kita buat ngaji. Itu begitu. Itu namanya minta tolong urusan agama. Buat ibadah itu lebih tinggi daripada kita minta sehat. Begitu. Sebab ada orang rumahnya samping masjid Darul Ma'wa, tapi kagak injak-injak masjid. Ada nggak? Yang mana orangnya yang mana? Begitu. Iya, karena nggak kuat ibadah. Ada orang rumahnya jauh dari Darul Ma'wa, tapi nyantai. Ada nggak? Karena
minta hidayah, minta apa saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengar doa hamba. Jangan takut minta, tapi kudu tahu waktunya. Sebab ada waktu-waktunya kita minta sama Allah. Jangankan Allah, orang tua juga ada waktunya. Ini bapak kita lagi ribut sama ibu kita, pura-pura ribut. Kita minta duit, dikasih enggak? Dikasih apa? Iya, memakan kasihnya. Kenapa kita nggak dikasih? Waktunya nggak tepat. Banyak waktu-waktu mustajab. Kalau di kita nggak ada makan ijabah, tempat mustajab di kita nggak ada. Kalau di Mekah, kata Imam Hasan Basri, "Ma'il maudi yustajabu fihi du'a fi khamsata asyara maudi'an ila Makkah." Tidak ada bumi yang diijabah doanya sampai 15 tempat manjur kecuali Mekah doang. Kalau kita tidak begitu mau doa di masjid Darul Ma'wa, saya mau doanya Jumatnya di masjid itu adalah masjid Kubah, sama aja. Mana aja dari sama-sama udah lama kan dekat begitu sama. Kalau waktu mustajab ada di antaranya waktu khotib duduk di antara dua khutbah itu maju minta apa saja, maju lah. Nah itu pengurus masjid baca sholawat, biarin pengurus masjid baca sholawat yang terjadi, pengurus masjid minta sholawat dulu begitu ya. Kalau kita minta aja, minta maju banget begitu. Cuman kalau bahasa saya dan kencang jangan, nggak enak sama sapi. Duit ya orang dari atas ya begitu. Jadi anak Allah kita waktu mustajab banyak waktu mustajab, banyak waktu mustajab. Di antaranya sholat. Nabi ditanya, ayo doa asma, kapan waktu yang paling manjur untuk doa? Tunggu waktu sholat, habis sholat. Banyak waktu mustajab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kenapa kiai kita baca sholawat? Kenapa kiai kita sesudah baca bismillah alhamdulillah baca sholawat? Apa itu sholawat? Apa itu faedahnya sholawat? Apakah sholawat itu perlu pakai sayyidina atau tidak? Mungkin itu pertemuan datang aja kali ya. Begitu bisa gitu ya. Kan dan ini hanya bisa. Kalau lewat kita dosa ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebelumnya dipersilakan. Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya, ada kesempatan waktu 15 menit buat tanya. Kalau tidak ada, saya mau tutup doa. Doa. Iya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memudahkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat